Itulah kerinduan kami Tuhan. Ketika Roh Kudus mau bekerja, kami tidak sanggup menahan hati kami untuk tidak membawa diri kami kepada Tuhan. Kami harus membawa diri kami kepada Tuhan. Karena ketika kami membawa diri kami kepada Tuhan, ada pemulihan demi pemulihan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa saat ini bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga ingin satu pemulihan, rekonsiliasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan telinga seorang murid untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan hati seorang hamba sehingga kami boleh disanggupkan untuk boleh taat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan boleh menjadi gaya hidup kami dan boleh menjadi satu realita hidup yang boleh nampak dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita membuka bagian firman Tuhan pada hari ini. Terambil di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Langsung kita loncat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, kita loncat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kita loncat ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir pada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudaraku, kalau saudara sungguh meneliti bagian firman Tuhan ini, maka ada banyak pertanyaan yang akan muncul dari bagian firman Tuhan ini. Bahkan tidak hanya banyak pertanyaan, tapi banyak rahasia yang Tuhan sembunyikan dalam bagian teks ini. Rahasia kehidupan yang kalau kita tidak menyelidikinya sungguh-sungguh, kita tidak akan mungkin mengerti. Dalam minggu lalu saya katakan kita sudah membahas tentang Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ayat yang ke-13, di mana kita melihat bahwa ketika iblis berusaha
untuk membawa manusia menantang Allah, maka ada satu yang hilang daripada manusia, yaitu namanya kebenaran yang sejati. Namun walaupun kebenaran yang sejati hilang, namun iblis menawarkan namanya kebenaran kepalsuan. Dan kebenaran kepalsuan ini dibuktikan dengan dua hal, yaitu kebohongan dan juga menuding sesama. Dengan adanya kebohongan dan menuding sesama, maka seakan-akan orang yang menuding dan orang yang berbohong adalah orang yang benar. Tapi sebenarnya dia menyembunyikan satu kebohongan yang lebih besar, yang namanya kebenaran yang palsu, yang sebenarnya bukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati ada ketika kita bersama-sama dengan Allah. Tetapi ketika kita berlawanan dengan Allah, kita tidak berada pada pihak Allah, maka ingat, kita memegang kebenaran yang palsu yang penuh dengan kebohongan dan kemarahan dan lain sebagainya. Saudaraku, itu ringkasan singkat tentang khotbah kita dan khotbah dalam minggu lalu. Nah, hari ini kita melihat bagaimana respons Tuhan Yesus, respons Tuhan Allah kepada kebohongan manusia yang berusaha untuk membohongi, menunjukkan bahwa dia benar dengan cara dia berbohong dan dengan cara dia menuding sesama. Bagaimana respons Tuhan Allah terhadap itu? Maka kita mulai melihat daripada ayat yang ke-9. Apakah Tuhan Allah juga menuding? Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Apakah Tuhan Allah menuding seperti itu? Mari kita melihat ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, kalau kita baca bagian ini, suara Allah, komunikasi Allah adalah komunikasi yang eksis benar. Betul? Komunikasi yang eksis benar mutlak, tidak akan dipengaruhi oleh kejatuhan manusia ataupun tipu muslihat daripada iblis. Allah tetap benar, Allah tetap mutlak benar, dan tidak ada kebenaran daripada Allah yang kebenaran yang palsu, tetapi kebenaran yang sejati ada pada Allah. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika iblis masuk dalam Taman Eden, kebenaran Allah tidak pernah digoyahkan, sedangkan kebenaran di dalam manusia itu digeser dan digantikan dengan kebenaran kepalsuan. Nah, bagian firman Tuhan ini berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa? Di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah Tuhan Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Tahu. Tahu. Betul tahu. Kalau tahu, kenapa dia bertanya di manakah engkau? Bukankah kata di manakah engkau itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu? Tahu, Pak. Bukan PA, ngetes saja. Nah, saudaraku, apa itu dosa? Kita harus berangkat dari sini untuk mengerti pertanyaan kalimat itu. Apa itu dosa? Betul. Banyak orang berpikir dosa berbuat begini dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, saudara mengerti istilah dosa, maka dosa bukan begini begitu, tidak buat ini, tidak buat itu. Tapi dosa dari kata hamartia, bukan hamar. Dari kata hamartia artinya meleset daripada tujuan, meleset dari sasaran. Itu artinya dosa. Tujuan manusia adalah Allah dipermuliakan. Betul? Ketika Allah tidak dipermuliakan, saudara berdosa. Sehingga di sini bukan masalah makan buah pengetahuan atau tidak. Dosa berbicara bukan masalah makan buah pengetahuan atau tidak. Tapi dosa berbicara tentang bagaimana respons Adam dan Hawa terhadap Tuhan, sang bijaksana itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri. Saya mau katakan, ketika